الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi bukan sekedar menyegarkan atau membersihkan badan, namun dalam Islam, mandi bisa memiliki hukum menjadi wajib saat dalam kondisi tertentu. Lantas, kondisi atau hal apa sajakah yang membuat seseorang harus mandi wajib? Ada 6 hal atau sebab seseorang diharuskan mandi wajib. Jika tidak melaksanakannya, maka ibadahnya tidak sah karena tubuhnya masih menyimpan najis besar. Lalu apa sajakah ke-6 hal tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah keluar sperma. Perkara pertama yang mewajibkan untuk mandi adalah keluarnya air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Keluar air mani, baik dalam keadaan terjaga atau tidur, disengaja atau tidak, disertai syahwat atau tidak, diwajibkan mandi secara mutlak karena yang menjadi landasan adalah keluarnya air mani. Sperma merupakan cairan yang memiliki salah satu dari 3 ciri berikut. Keluarnya disertai rasa nikmat atau syahwat, keluar dengan tersendat-sendat atau tadafuk, atau memiliki aroma seperti adonan roti ketika masih basah, dan seperti putih telur ketika sudah kering. Lalu yang kedua adalah berhubungan intim. Berhubungan seksual diartikan sebagai masuknya kepala penis ke dalam lubang kemaluan. Meskipun menggunakan kondom atau tidak keluar sperma, Rasulullah SAW bersabda perihal mewajibkan mandi bagi yang berhubungan intim. Rasulullah SAW telah bersabda, bila seorang laki-laki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita atau 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat khitan laki-laki bertemu dengan tempat khitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah berhenti darah haid. Dalam Islam keluarnya darah haid pada wanita normal, yaitu sehari semalam dan maksimal 15 hari. Umumnya wanita mengeluarkan haid sekitar 7 hingga 8 hari. Dalam Al-Quran, wajib bersuci bagi perempuan yang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Fatimah binti Abi Jaisi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai darah haid. Lalu Rasulullah menjawab, bila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu yang keempat adalah berhenti keluarnya darah nifas. Berbeda dengan haid, dikategorikan darah nifas saat darah mulai keluar setelah melahirkan. Batasan waktu darah nifas mulai dari waktu yang sebentar hingga 60 hari. Namun umumnya wanita akan nifas selama 35-40 hari. Yang kelima adalah melahirkan walaupun tidak mengeluarkan darah. Seorang wanita yang melahirkan anak, meskipun anaknya dalam keadaan meninggal, maka diwajibkan untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan tidak ada darah yang keluar, yang artinya tidak mengalami nifas. Lalu yang keenam adalah orang yang meninggal. Ada 2 syarat orang yang meninggal wajib dimandikan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua bukan mati syahid. Jika orang kafir atau muslim yang mati syahid, tidak wajib dimandikan. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia, seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Lalu hewan tunggangannya menginjak lehernya sehingga ia meninggal. Maka Nabi SAW berkata, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara, lalu kafanilah dengan 2 potong kain. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, itulah 6 kondisi di mana kita diwajibkan untuk mandi wajib. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.